Otherworldly Evil Monarch, Bab 63, Judul, Sakit Hati. Dengan tingkat kultivasi Putri Lingmeng, sulit baginya untuk membedakan antara peringkat Sky Swan dan yang di atasnya. Kata-katanya sebelumnya mungkin telah menyinggung ahli misterius itu. Syukurlah, ahli misterius itu berpikiran terbuka dan memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini. Ini adalah hal yang baik karena suatu kali sosok yang begitu kuat menjadi marah, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Ye Guhan yang memahami parahnya situasi secara alami datang untuk memperbaiki situasi demi Putri Lingmeng. Secara alami, mengingat temperamen Ye Guhan, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu jika bukan demi Putri Lingmeng. Dia tidak akan melakukannya tidak peduli betapa bersyukurnya dia secara pribadi. Semuanya tetap diam, tampaknya menunjukkan bahwa ahli tertinggi Divine Swan tertinggi telah pergi. Ye Guhan menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Mempertimbangkan identitas orang tersebut sebagai tuan dari luar kerajaan, akankah dia merendahkan dirinya untuk berdiri di hadapan seorang putri belaka? Paman Ye, ini apa yang kamu bicarakan? Putri Lingmeng menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan mata terbuka lebar. Menger, kata-katamu itu terlalu ceroboh. Kata-kata itu merupakan pelanggaran besar bagi orang yang menyelamatkan kamu. Senior yang mengeluarkan belati untuk menyelamatkanmu adalah orang lain. Selain itu, tingkat kultivasi senior ini jauh melampaui milikku. Tidak, akan lebih akurat untuk mengatakan aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti dia. Ye Guhan memberitahunya dengan cara yang mengesankan. Belati itu adalah puncak berkat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa aku kirimkan. Ah! Putri Lingmeng berteriak karena terkejut, tangannya yang halus menutupi mulutnya. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Karena paman sudah ahli Sky Swan, maka itu berarti senior adalah bentuk eksistensi yang lebih tinggi. Itu adalah kebenaran mutlak. Ye Guhan mengangguk dengan serius. Putri Lingmeng menenangkan diri, berbalik menghadap langit dan memberi hormat yang dalam. Putri Lingmeng di sini berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan aku. Kata-kata tidak masuk akal aku sebelumnya adalah penghujatan terhadap senior, namun senior cukup murah hati untuk memaafkan aku. Aku ingin tahu apakah senior bersedia untuk tampil, sehingga Lingmeng dapat meminta maaf dan berterima kasih secara langsung. Ruang tetap diam, tidak ada suara yang terdengar. Untuk seseorang yang ahli Sky Swan atau lebih tinggi, mengapa mereka peduli dengan sikap berterima kasih seorang putri belaka? Dan jika ini adalah ahli tertinggi Swan ilahi tertinggi, dia mungkin tidak bersedia untuk muncul bahkan jika orang lain adalah Kaisar Tianxiang sendiri. Putri Lingmeng tidak menyadari semua ini, namun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia harus mengucapkan terima kasih terlepas dari apakah orang itu masih ada atau tidak. Karena Paman Ye memberitahunya bahwa itu adalah kebenaran, maka itu pasti kebenaran. Sayang sekali, kita tidak punya kesempatan untuk bertemu orang ini. Ye Guhan menghela nafas, wajahnya kembali ke bentuk dinginnya dan dia berdiri dengan sedih di samping. Little Menger, Paman Ye harus pergi sekarang. Akan lebih baik bagimu untuk kembali ke istana. Tentara kekaisaran sedang dalam perjalanan. Di kejauhan, suara gemuruh langkah semakin mendekat. Putri Lingmeng memandang Ye Guhan dengan ekspresi keengganan dan bertanya, Paman Ye, kapan kamu akan kembali mengunjungi Menger? Konyol Menger, Paman Ye akan selalu berada di sisimu. Ye Guhan menghela nafas dalam hati sebelum menjawab dengan lembut. Aku pasti akan datang mengunjungi Menger. Sebelumnya, salah satu pembunuh berhasil melarikan diri. Itu bisa menyebabkan beberapa masalah di masa depan. Itulah mengapa Menger harus sangat berhati-hati dalam beberapa hari mendatang. Putri Lingmeng berbisik, wajahnya menunjukkan keengganan. Suara tapak kaki telah mencapai sudut. Ye Guhan mengangkat tubuhnya ke atas dan meluncur di udara. Tiba-tiba, dia berseru di udara dan mengubah arahnya, bergerak menuju Jun Xie. Matanya yang tajam menganalisis pemandangan di depannya. Melihat belati kecil dimasukkan ke tenggorokan si pembunuh, dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur. Ternyata senior telah membantu aku menyelesaikan masalah ini. Ini benar-benar merendahkan. Sambil menegakkan tubuhnya, dia pergi, melayang ke atap. Dengan kilatan biru, dia tiba-tiba menghilang. Dari sudut jalan, seekor kuda yang kuat berbaris menuju mereka.
Seorang perwira militer muda berbaju biru dengan ekspresi mendesak di wajahnya bergegas mendekat. Melihat Putri Ling Meng berdiri dengan aman di sana, dia menghela nafas lega. Dia dengan cepat memberi hormat dan bertanya, "Putri, kamu baik-baik saja?" Perhatiannya terlihat jelas dalam suaranya. Putri Ling Meng menatapnya dengan bingung. Sedikit menekuk tubuhnya, dia mengambil 2 belati terbang dari tanah. Memeriksa secara mendetail, belati terbang itu setipis lapisan bawang, sangat kecil dan melengkung halus dengan ukiran yang indah. Putri Ling Meng langsung menyukainya. Wajahnya menunjukkan jejak cahaya kegembiraan. Ini adalah senjata ilahi yang digunakan oleh tuannya, bahkan lebih tinggi dari Paman Ye. Belati yang sangat indah. Ini adalah belati. Pria muda itu bertanya dengan terbata-bata. "Putri, harap berhati-hati saat menangani senjata ini. Jika bukan karena ahli senior yang menembakkan belati terbang ini, aku akan dibunuh oleh para pembunuh itu. Tidak akan ada kesempatan bagiku untuk menunggu kedatanganmu." Secara alami, keberadaan Ye Guhan tidak dapat diungkapkan kepada orang-orang yang tidak berhubungan dengannya. Putri Ling Meng meliriknya sebentar, wajahnya yang cantik menunjukkan bekas kelelahan dan sedikit kesedihan. Ketika dia memilih untuk meninggalkan istana di masa lalu, setidaknya akan ada ahli level giok yang menemaninya. Itu adalah pengaturan pribadi yang mulia untuknya. Mengapa ahli itu tiba-tiba dikirim untuk suatu keperluan? Selain itu, beberapa ahli level gold elite yang biasanya menemaninya semua ditempatkan di tempat lain untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dalam keadaan seperti itulah dia bertemu dengan para pembunuh saat dia meninggalkan istana. Apa maksud semua ini? Tak usah dikatakan lagi. Putri Ling Meng sangat cerdas dan sangat menyadari apa yang terjadi, tetapi dia mencoba memaksa dirinya untuk tidak memikirkannya. Dia tidak mau mempertimbangkannya. Dia tidak berani mempertimbangkannya. Itu karena skenario yang dihasilkan akan terlalu menyakitkan untuk dia tanggung. Rasa sakit, sakit hati. Jika kamu ingin memperjuangkan tahta, lakukan saja. Mengapa kamu harus mengubah aku menjadi alat untuk perjuangan kamu? Apakah tahta benar-benar berharga? Mungkinkah di mata kamu, aku hanyalah alat bagi kamu untuk memajukan kepentingan kamu? Kita mungkin tidak berbagi ibu yang sama, tetapi kita memiliki ayah yang sama, darah dan daging yang sama. Mengapa? Mungkinkah benar bahwa tidak ada cinta di dalam keluarga kerajaan? Dia merasakan 2 belati terbang di dalam dadanya bersentuhan dengan kulitnya, melepaskan sensasi dingin, namun Putri Ling Meng merasa hangat dan aman. Ahli Sky Swan yang misterius menyelamatkan hidupnya dan tidak menyalahkannya karena keliru perbuatannya untuk orang lain. Pola pikir yang baik hati ini menyebabkan daya tarik yang tak ada habisnya mengalir dalam dirinya. Ye Guhan menyadari bahwa kekuatan orang misterius itu mungkin di atas peringkat Sky Swan, tetapi Putri Ling Meng tidak. Dia hanya tahu apa yang dilihatnya, dan samudra itu seperti kemilau biru. Menyelamatkan nyawa tanpa menunjukkan bahkan bayangannya, melayang maju mundur, tidak meninggalkan jejak keberadaannya. Tidak peduli akan imbalan dari orang lain, apalagi ketidaktahuan orang yang dia selamatkan. Karakter macam apa ini? Ini adalah karakter master sejati. Rasa percaya yang dalam lahir dari Putri Ling Meng yang patah hati dan frustrasi terhadap sosok misterius ini. Dia seperti naga yang akan menunjukkan kepalanya dan bukan ekornya. Ini menciptakan keyakinan bahwa orang ini sangat bisa diandalkan. Dalam hatinya, dia merasa bahwa orang misterius ini seperti Paman Ye, layak untuk dipercaya. Dengan belati terbang di sampingnya, Putri Ling Meng tiba-tiba merasa dirinya menjadi lebih berani. Memang, dengan ahli Sky Swan puncak dan bintang soliter dari Cakrawala, Ye Guhan sebagai pelindung mereka, siapapun akan bisa duduk dan bersantai. Dia pulih dari linglung, hanya untuk menemukan pria muda itu menatapnya. Putri Ling Meng menjadi malu dan menjadi marah, hatinya menjadi tertekan. Orang ini adalah putra tertua dari keluarga Murong di kota itu, Murong Qianjun. Dia adalah bintang baru generasinya dari keluarga Murong tempat ibu Putri Ling Meng berasal. Dalam hal hubungan, Putri Ling Meng dan dia bisa dianggap sebagai sepupu. Dia dianggap sebagai salah satu talenta tampan terkenal di kota. Sejak bertemu Putri Ling Meng, dia terpesona seolah-olah dia telah merebut jiwanya.
Dia telah meminta keluarganya untuk posisi pemimpin militer dengan harapan bertemu dan tetap dekat dengannya, dan pada saat yang sama memungkinkan dia untuk meluncurkan pengejaran yang gila-gilaan untuk Putri Ling Meng. Sejak Jun Moxi mundur 2 bulan lalu, Murong Qianjun sekarang menjadi salah satu dari 2 pelamar teratas untuk Putri Ling Meng. Pelamar lainnya adalah cucu Grand Preceptor, Li Youran.